Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan pembuatan presensi otomatis menggunakan Google Apps. Pada kesempatan kali ini kita udah ada di hari kedua ya Bapak Ibu. Jadi kita akan langsung masuk ke pembuatan Google Form untuk presensi kita. Jadi kita langsung aja masuk ke browser kita, pastikan internetnya aktif, kemudian kita silahkan masuk ke browser ya. Di sini saya memakai Chrome, kalau Bapak Ibu pakai Mozilla juga nggak apa-apa. Kemudian pastikan sudah login atau masuk ke akun masing-masing. Di sini saya sudah masuk. Kemudian kita akan masuk ke Drive ya. Jadi boleh diketikkan drive.google.com gitu ya, seperti ini. Tinggal di enter saja Bapak Ibu, atau Bapak Ibu juga boleh kalau misalkan tadi sudah masuk ya, misalkan tadi tampilannya seperti ini, klik titik 9 kemudian langsung ke drive juga boleh ya. Titik 9, sebentar kita tunggu sebentar, mana belum terlihat. Tidak ada. Nah ini ya, drive, yang drive diklik saja drive. Oke. Nah, setelah kita masuk ke drive, maka kita akan membuat form ya. Jadi silahkan untuk membuat form, Bapak Ibu silahkan klik new di sini, di sebelah sana ada tanda new plus, diklik saja, kemudian kita pilih ke Google Form. Ya, setelah kita masuk ke Google Form, silahkan dipilih yang di sini ada blank form, blank quiz, dan form a template. Kita pilih yang blank form saja ya Bapak Ibu. Silahkan diklik yang blank form. Diklik, maka akan muncul yang form baru ya. Form baru belum ada judulnya. Nah, di sini silahkan kita berikan nama. Ini saya close aja satu, biar drive-nya satu saja. Kemudian ini namanya silahkan dituliskan ya. Kita akan membuat presensi online. Pembelajarannya boleh, misalkan saya mapel fisika kelas 10 gitu ya. Nah, setelah mengetikkan ini, jangan lupa nanti yang di sebelah sana diklik juga yang untitled formnya ini, diklik. Oke. Jadi biar sama, biar nanti di sebelah sananya namanya rename-nya enak. Bawahnya ada form description, boleh diisi, boleh tidak. Di sini saya akan mengisi, silahkan isi presensi sesuai dengan kelas dan nomor presensi masing-masing. Oke, ini boleh diisi, boleh tidak ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nanti pada form ini akan ada 3 bagian penting, yaitu yang pertama adalah kelas, kemudian nomor absen dan nama, dan yang setelah itu ada keterangan. Jadi kita akan membuat dulu dari kelasnya dulu ya. Untitled questionnya kita ganti kelas. Kita pilih di sini jangan multiple choice, tapi lebih baik ke drop down. Jadi kalau Bapak Ibu punya 11 kelas itu akan lebih enak, lebih ringkas gitu ya. Jadi kita tuliskan ngajarnya di mana aja. Kalau saya mengambil 3 kelas saya ya, 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, dan 10 MIPA 3. Misalkan seperti itu ya, 3 saja. Nah, setelah ini jangan lupa wajib diisinya dicentang atau diaktifkan ya Bapak Ibu. Jadi wajib mengisi anak-anaknya. Nah, setelah untuk kelas, kita akan masuk nanti ke section nomor dan nama kelas. Jadi ini kelasnya udah selesai, kita lanjut ke section baru ya. Bukan yang add question, tapi pilihnya add section. Kita klik, nah akan muncul section kedua. Di section kedua ini kita akan memasukkan nama dari setiap kelasnya. Jadi section 2 saya sebut 10 MIPA 1, yang nanti pertanyaannya untuk menambahkannya itu dengan tanda plus add question ya Bapak Ibu ya. Nanti plus question tadi kita tuliskan nama. Oke, kita isi nanti saja. Kita sekarang masuk ke section selanjutnya, itu di kelas selanjutnya, yaitu 10 MIPA 2. Ya, tanda plus, namanya lagi, nama, kemudian
sama ya, sebelah sini add section lagi, di add section. Kemudian yang kelas punya saya terakhir. Kalau Bapak Ibu misalkan ragu untuk memulai dengan kelas Bapak Ibu masing-masing, bisa mencontek punya saya juga nggak apa-apa ya. Kalau misalkan Bapak Ibu bukan dari akademisi, guru, atau mahasiswa, maksudnya mahasiswa atau apa, Bapak Ibu dari kantor juga boleh diisi dengan misalkan bidang-bidangnya ya, dari administrasi atau mungkin TU atau mungkin nanti di sini apalagi ya yang ada ya, bagian apa gitu ya, marketing, kemudian apa, nah itu bisa diisi juga. Jadi nggak harus kelas kalau misalkan Bapak Ibu bukan guru. Kita lanjutkan, ini masih di MIPA 3, klik plus, kemudian nama ya. Nama kita isi nanti saja. Section terakhir setelah kelasnya selesai semua ya Bapak Ibu, kelasnya selesai semua, masih masuk ke section baru yaitu terkait dengan kehadiran. Nah, pada kehadiran ini nanti kita akan pakai kode, di mana kodenya ada 3. Yang pertama H itu artinya hadir. Kemudian ada I artinya izin. Dan yang terakhir adalah S artinya sakit. Oke, nah ini adalah kode yang nanti akan diisikan siswa. Setelah itu kita add question lagi, nanti silahkan kita klik keterangan. Ada 3 ya, H, I, dan S. Silahkan diisi H, I, dan S. Oke. Nah, sudah ya, ada 3, jangan lupa wajib diisi. Nanti kalau wajib diisinya nggak dicentang, maka siswa atau karyawan kita bisa nge-skip ya. Jadi kan ini penting. Sudah selesai untuk formnya, sudah selesai untuk formnya, belum ya, namanya belum. Tapi sebelum ke nama, yang pertama harus kita punya adalah daftar nama dulu. Jadi kita harus memiliki daftar nama dari siswa-siswi kita atau karyawan-karyawan kita ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan Excel ya, form Excel yang isinya adalah daftar siswa saya. 10 MIPA 1, MIPA 2, dan MIPA 3. Oke. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah nomor presensi saja sebenarnya. Cuma kalau nomor presensi saja, takutnya siswa nanti salah ngeklik, itu akan lebih mudah ya. Maksudnya lebih mudah salah klik dibandingkan dengan ketika ada namanya ya. Kalau ada namanya kan bisa ngecek ulang ya, oh nama saya Amir Anwar misalkan, maka saya kliknya Amir Anwar. Nah, jadi kita harus menggabungkan dari yang nomor dan nama ini. Oke. Terus yang kedua yang penting adalah ini nomornya, ini angka 1, berarti maksudnya 1 digit, tapi yang di bawah ini ada angka 14 ya, 2 digit. Nah, kita harus menyamakannya. Kalau misalkan siswanya sampai 1000 ya berarti ada 4 digit ya. Jadi di sini usahakan nomornya sesuai dengan digit paling banyak. Karena di sini 2, ya udah ini akan saya jadikan 2, jadinya 01 ya. Cara membuat 0 di depan itu adalah dengan cara silahkan di tanda petik ya, tanda petik 01. Jadi depannya diberikan tanda petik ya Bapak Ibu. Kita enter saja, maka akan jadi 01. Ada tanda hijaunya tidak masalah ya Bapak Ibu, itu nunjukin error tapi tidak masalah. Kita lanjut yang nomor 2, tanda petik 02 ya, enter. Dah, kalau sudah selesai lakukan sampai ke 9 atau boleh menggunakan ini kalau baru 9 ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan 100 gitu kan banyak. Caranya adalah silahkan diseleksi 1 dan 2-nya, 01 dan 02. Di pojok ini ada tanda kotak-kotak yang kalau kita ke situ, tanda yang tadinya plus warna putih berubah menjadi hitam ya. Kita double klik saja ya, 2 kali klik kiri, double klik. Nah, otomatis akan merubah dari 01 sampai banyak ya. Kalau ada 1000 ya 1000 gitu ya. Oke. Kalau sudah sampai situ, kita akan menggabungkan nomor ini dengan nama. Caranya adalah bagaimana? Silahkan masuk ke, misalkan saya masuk ke C di sini ya. C atau D juga boleh. Rumusnya, ada rumusnya ya. Jadi pakai sama dengan, tadi satunya ada di mana? Kolom A4 ya, berarti A4. Kemudian klik dan, tanda dan gitu. Kemudian petik 2.
petik 2 ya, shift petik tadi 1, di spasi, terus petik 2 lagi, dan lanjut ke yang B ya. Jadi ini artinya adalah kolom yang 01 nanti spasi nama. Nomor nama gitu ya. Kita enter kalau sudah ya. Kalau sudah maka akan jadi gabung 01 ya. Kalau misalkan mau dikasih titik juga boleh ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini misalkan ada petiknya ya caranya sama dengan petik lagi titik ya. Sama dengan misalkan ini B4 A5 sorry A5 dan petik 2 titik spasi petik 2 dan namanya ya B5 enter. Nah, lebih enak mana ya? Kayaknya lebih enak yang ada petiknya ya. Kita pakai yang petik saja. Oke, kalau sudah seperti ini sebenarnya kita bisa sama kayak tadi. Ke paling pojok ada tanda hitam kita jadikan 1. Nah, otomatis akan berubah ya atasnya yang ada titiknya. Kita pakai yang tanda titik aja ya Bapak Ibu ya. Kita langsung drag sampai ke 36 ya. Kita bawa sampai 36. Nah, langsung otomatis berubah. Silahkan Bapak Ibu ulangi untuk yang 10 MIPA 2 dan MIPA 3 ya. Mari kita lanjutkan ke MIPA 2 dulu. Nomornya diubah petik 01. Enter. Petik 02. Enter. Sama seleksi dipilih ya. Terus langsung sama dengan A4 dan titik petik 2. Salah lagi. Titik 2, petik spasi, titik 2. Kebalik ya Bapak Ibu tadi, maaf. Nah itu ya, A4 dan petik titik spasi petik dan B4. Bentar. Oke udah sama, langsung di drag ke bawah ke 36. Oke jangan kebanyakan. Nah itu ya, lanjut lagi ke MIPA 3. Sama caranya, petik 01, petik 02. Oke, sama dengan A4 dan petik titik spasi petik B4 ya. Salah. Oke, dan B4. Oke. Kalau sudah sampai ke bawah. Nah, kalau sudah selesai sampai kayak gini, tuh gampang ya Bapak Ibu ya. Tinggal kita masuk lagi ke 10 MIPA 1, kemudian namanya kita copy ya. Jadi dari nomor 1 sampai 36 itu akan kita copy. Caranya klik kanan, copy boleh atau pakai Ctrl C boleh. Setelah itu silakan Bapak Ibu langsung masuk ke form lagi. Masuk ke form. Nah, di form ini pada 10 MIPA 1 ya, tepat di 10 MIPA 1 namanya akan kita ubah menjadi nama anak-anak tadi ya. Jadi pada bagian nama silahkan diklik, kemudian short answer-nya ini kita ganti, jawaban pendeknya diganti menjadi drop down. Oke, menjadi drop down ya. Option 1 silahkan diklik, kemudian klik kanan paste ya. Klik kanan paste. Pada option 1 diklik, klik kanan paste. Nah, otomatis akan langsung menjadi dari 1 sampai 36. Jangan lupa wajib diisinya dicentang ya. Jadi otomatis seperti itu. Kita akan lakukan hal yang sama untuk yang kelas 10 MIPA 2 ya. Masuk ke Excel, pada MIPA 2-nya namanya diseleksi, kemudian klik kanan, copy, kemudian habis itu jangan lupa langsung masuk ke MIPA 2-nya. Pada nama, kita short answer-nya diganti menjadi drop down. Kemudian option-nya kita ganti menjadi paste ya, di paste. Selesai. Selesai, masih ada satu kelas lagi. Oke, lanjut lagi ya, MIPA 3. MIPA 3 berarti masuk ke MIPA 3, pilih ini, kemudian kita klik kanan, copy, seleksi, copy ya. Oke, namanya kita drop down. Oke, klik kanan, paste, jangan lupa wajib diisi. Oke, kita pastiin dulu lah wajib diisinya, siapa tahu ada yang ketinggalan. Wajib diisi pokoknya wajib ya, wajib.
Wajib. Oke. Kalau sudah silakan Bapak Ibu masuk lagi ke paling atas di kelas. Nah, di sini kelasnya ini kita akan jadikan satu ya. Jadi maksudnya kalau misalkan 10 MIPA 1 ya masuknya nanti ke nama-nama di 10 MIPA 1, bukan di 10 MIPA 2. Jadi kita harus mengubah atau memberikan kategori kepada kelas 10 ini. Caranya adalah dengan silakan masuk ke bagian kelas, kemudian di bawah di sini ada titik 3 ya, titik 3 diklik, titik 3 diklik, kemudian pilih yang kedua ya, di situ ada deskripsi, go to section based on answer, jadi menuju ke section sesuai dengan jawaban gitu ya. Kemudian ada shuffle option order gitu ya. Itu nggak penting. Yang penting adalah yang bagian kedua itu kita klik ya. Yang kedua klik. Setelah diklik, kita akan masukkan ke 10 MIPA 1 ini kita ubah menjadi ke 10 MIPA 1 ya. Jadi kalau kita ngeklik 10 MIPA 1 akan masuk ke section 2 10 MIPA 1. Kalau 10 MIPA 2 masuk ke section 3 ya. Oke, 10 MIPA 2. Jadi sama gitu maksudnya. Oke, pastiin semuanya sama. Jangan sampai ketukar anak MIPA 1 masuknya ke MIPA 2 atau kebalikan seperti itu ya. Ini kalau sudah seperti ini maka bagian kelas sudah selesai. Setelah itu kita akan masuk ke yang section 2 di bagian nama-namanya. Nah, di bagian akhir dari 10 MIPA 1, pastikan yang di sini yang bagian bawah ini ada tulisan after section 2 kita harus ngapain ya. Nah, kalau anak-anak udah ngisi nama, itu kan pasti nomor absen dan nama langsung masuk kehadiran ya. Jadi mereka masuk apa enggak nih, gitu kan. Otomatis, jadi di sini continue to next section-nya kita ubah menjadi bagian section 5 ya. Kehadiran. Begitu pula untuk yang kelas MIPA 2 dan MIPA 3 ya. Jadi nanti silahkan pada bagian setiap kelas, bawahnya bagian nama, itu kita ubah menjadi ini, kehadiran ya. Lagi kehadiran. Kalau udah selesai itu settingan udah selesai semua pada bagian pengetikan form gitu ya. Yang terakhir settingan terakhir pada bagian form ada di bagian setting ya. Silahkan naik ke atas paling atas, di sebelah sini ada question, pertanyaan, responses atau response, terus setting atau setting itu apa sih? Pengaturan ya. Kalau bahasa Indonesianya, setting diklik, kemudian kita make this quiz matikan. Kemudian responses di sini ada tanda drop down, silahkan diklik ya, tanda tuh ke bawah. Collect email address nggak perlu. Kemudian di sini, nah bagian yang paling penting adalah di sini, sign in, require sign in ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memakai akun sekolah, silakan pastikan di sini aktif ya. Jadi siswa-siswi tidak boleh menggunakan email sembarangan. Atau misalkan di sini saya memakai belajar.id, berarti siswa-siswi juga harus memakai belajar.id. Tapi kalau misalkan pakai yang biasa ya udah nggak usah dicentang juga nggak apa-apa ya. Atau bahkan nggak ada kayaknya. Nah kalau misalkan yang kedua itu adalah limit to one respond, artinya siswa hanya bisa mengisi satu kali. Padahal ini kita gunakan untuk satu semester misalkan ya. Jadi limit one responnya kita matikan. Jadi ini mati. Nah, udah selesai. Kalau sudah selesai pada bagian respon, kita bagian presentasi. Presentasi kita klik ke bawah, standar. Ke confirmation message-nya kita ubah ya, biar nggak bahasa Inggris. Kita ubah ke terima kasih telah mengisi presentasi. Terima kasih. Oke, terima kasih telah mengisi presentasi. Karena nggak ada emot, jadi kasih emot sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, kita simpan. Oke, kalau sudah selesai, settingan form kita udah selesai sampai sini. Ye. Nah, pada kesempatan kali ini untuk tugasnya, tidak sampai di sini saja Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti kita preview ya. Cara preview itu silahkan naik paling pojok, paling atas, itu di atas ada tanda kayak mata gitu ya. Itu diklik, silahkan Bapak Ibu nanti mengisi formnya sebanyak minimal 3 kali pada kelas yang sama. Jadi misalkan ini preview, saya preview. Silakan nanti masuk ke sini, kemudian kita pilih choose kelasnya ya. Ingat kelas yang sama ya. Misalkan saya mau ngisi MIPA 1, ya ini MIPA 1. Saya klik next, misalkan saya mengisi nama pertama ya, nomor absen pertama, saya next, hadir misalkan.
hadir, submit aja. Lakukan sampai berapa ya? 3 kali minimal ya Bapak Ibu ya. Kelasnya sama, MIPA 1 lagi dengan nama yang berbeda. Jadi misalkan ini sakit, misalkan saya mau pakai sakit, oke. Kemudian submit lagi sampai 3 kali. Oke, bentar. Sebelum MIPA 1, next. Kemudian pilih ini misalkan, next, izin gitu ya. Gitu. Oke. Kalau sudah 3 kali, nanti silahkan Bapak Ibu masuk lagi ke formnya ya, kalau sudah 3 kali. Saya close saja. Nah, ini udah akan ada respons 3 kali ya, respon 3 kali. Kita coba ya lihat. Ini jadi MIPA 1 semua sudah ngisi. Kalau sudah ngisi 3 kali, silahkan Bapak Ibu membuat sheet ya. Jadi create sheet itu dari sini Bapak Ibu, respon, kemudian pilih Excel-nya. Di klik saja ya. Oh ya, kalau misalkan penjelasan saya terlalu cepat, silakan Bapak Ibu pause videonya dulu, mengerjakan, baru lanjutkan video seperti itu ya, biar tidak terlalu pusing kalau misalkan terlalu cepat penjelasannya. Tadi create spread diklik, kemudian presensi online kelasnya ini tinggal di create ya, create saja atau dibuat kalau bahasa Indonesianya. Otomatis form kita akan terbentuk ke dalam sheet ya, Google Sheet-nya. Oke. Udah selesai. Jadi tadi ada 3 orang yang mengisi ya, saya yang mengisi sendiri. Tidak masalah. No thanks. Oke, so ini ada keterangannya hadir, sakit, sama izin. Nah, silakan Bapak Ibu mengisi, boleh 3 kali, boleh 10 kali juga nggak apa-apa ya. Tapi pada nama yang berbeda ya. Kalau usahakan kelas yang sama ya, nanti biar kita mengisi rumusnya besok gampang. Nah, nanti yang dikirimkan pada tugas untuk presensi kali ini adalah screenshot ini ya. Kalau misalkan screenshot mau pakai PRT SC pada keyboard boleh, pakai snipping tool boleh, kalau enggak pakai di foto menggunakan HP juga enggak apa-apa. Yang penting ada ininya ya. Ketulis bahwa Bapak Ibu sudah mengisi form itu 3 kali. Begitu. Ada tulisannya presensi online responses. Itu aja sih kayaknya buat hari ini ya. Jadi masih mengisi form saja dan sheet-nya udah ada. Tinggal besok kita akan membuat kode kode dan perumusan untuk sheet-nya ya. Jadi kita menyelesaikan itu sampai selesai. Oke, begitu aja Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Semoga jelas. Kalau misalkan kurang jelas bisa ditanyakan via Telegram. Nanti saya dan admin bisa membantu menjawab. Kemudian kalau ada yang ingin didiskusikan juga bisa langsung di situ. Terima kasih udah hadir. Semoga kita sehat selalu dimanapun kita berada ya. Ini masih musim hujan enggak, jadi jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa besok pagi, semoga kita dilancarkan sampai akhir dan bisa lulus semua ya, sampai akhir pelatihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.